Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan waktu yang kita sempatkan dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat Idul Adha dimulai,
izinkan kami dari DKM Masjid Darul Muttaqin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah tahun ini yang kurban di Masjid Darul Muttaqin ada 16 orang yang dibelikan dalam bentuk 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sapi yang pertama atas nama Bapak Ahmad Joni Blok F11, kemudian Ibu Suwindah binti Haji Parto, kemudian Bapak Pujiono dan keluarga Blok H4, Bapak Basuki dan keluarga Blok L2, Bapak Andika dan keluarga, Ehsan Valen Akbar Blok B14, Kanaya Rinjani bin Jenal Abidin Blok C17. Kemudian sapi yang kedua atas nama Bapak Ahmad M dan keluarga Blok H11, Bapak Hendra Purwanto dan keluarga Blok B6, Bapak Trimulyadi dan keluarga warga RT 0401, kemudian Bapak Supendi dan keluarga Blok M2. Kemudian yang berkorban kambing ada 5 orang atas nama Leila Witono dan keluarga Blok H5, Bapak Yudi Martono dan keluarga Blok B16, Royan Makil bin Rizki Blok M4, kemudian Desti Hermawati binti Wartam Blok C5, dan Bapak Tirsan dan keluarga Blok C9. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para mudhahi yang berkurban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya dan menjadikan pemberat timbangan amal kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, DKM Darul Muttaqin di tahun depan melaksanakan program tabungan kurban. Oleh karena itu pada jamaah atau warga yang ingin menabung untuk melaksanakan Idul Kurban di tahun selanjutnya bisa mendaftar ke pengurus DKM Darul Muttaqin. PC-nya adalah Bapak Zanuarudin, nomor HP-nya 081398780341, dan Bapak Hendra Purwanto bisa nomor HP-nya 081325878559. Nanti insya Allah kita bikinin link Google Form, teman-teman yang mendaftar bisa mengisi. Yang langsung daftar ke pengurus juga diperbolehkan. Nanti untuk pembayarannya bisa cash melalui bendara DKM atau PC-nya, juga bisa ditransfer ke rekening BSI nomor 72352448874 atas nama DKM Darul Muttaqin. Ini untuk memudahkan warga sekalian yang ingin berkorban di tahun selanjutnya bisa menabung per bulannya. Untuk jumlahnya diserahkan kepada warga masing-masing. Intinya adalah nanti ketika di tahun selanjutnya sudah quorum untuk digunakan kurban, bisa digunakan untuk berkurban. Posisinya begitu. Kemudian yang ketiga, kami selaku DKM Darul Muttaqin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini, di Idul Adha tahun ini, kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan setelah habis sholat Idul Adha. Oleh karena itu kepada para mudhahi yang ingin menyaksikan prosesi pelaksanaan pemotongan hewan kurban, nanti setelah sholat Idul Adha bisa langsung hadir di Masjid Darul Muttaqin. Untuk warga yang ingin membantu proses pemotongan, nanti juga bisa membantu dengan membawa alat masing-masing dari rumah. Kemudian yang bertugas menjadi khatib imam Idul Adha pada kesempatan tahun ini, Ustadz Fahmi Irhamsah, Master Pendidikan CPD. Beliau adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fathahilah. Kemudian sebelum sholat Idul Adha, kami sampaikan tata cara melaksanakan sholat Id. Sholat Id adalah sholat yang dilakukan dengan 2 rakaat.
Tetapi bedanya dengan sholat yang lain adalah di rakaat pertama dengan 7 kali takbir, kemudian di rakaat keduanya ditambah dengan 5 kali takbir. Di sela-sela takbir boleh membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin ini yang sangat kami sampaikan dari pengurus DKM Darul Muttaqin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengurusan DKM dan proses segala macam kegiatan DKM pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya banyak kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sampaikan dengan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhirin, mohon soft yang depan yang masih kosong untuk diisi terlebih dahulu. Jadi dirapikan softnya. Ibu-ibunya juga sama, di sini masih banyak yang kosong. Jadi supaya semuanya dapat, posisinya begitu. Rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بيتي للطاغين
والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فصل لربك وانحر. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin petang kita mendengar gemuruh takbir mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, mengumandangkan kalimat tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan kalimat takbir bahwa Allah yang Maha Besar sebagai penanda bahwasanya kita telah memasuki salah satu hari besar kita, yakni Idul Adha. Secara makna udhiyah, maknanya adalah mengorbankan kambing di waktu duha. Nama lain Idul Adha juga adalah
maknanya adalah quraba, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Tunaikanlah salat dan berkurbanlah. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan begitu banyak, namun Al-Qur'an menyajikan beberapa bentuk pengorbanan yang luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala membawa istri dan anaknya yang saat itu masih bayi. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan juga anaknya ke padang tandus yang belum ada apa-apa di sana. Allah mengibaratkan suasana itu dengan suasana yang begitu sedih. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar beserta anaknya, istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Hajar kembali bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Lalu ditanya kembali dengan mengubah pertanyaannya, "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Na'am, ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa'umatihu qalilan thumma aqarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi ij'al hadha baladan amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuqu ahlahu minas samarat, dan berikanlah kepada penduduknya rezeki dari berbagai jenis buah-buahan. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah pertama ini kita mendapati bahwa pengorbanan seorang ayah di antaranya adalah dengan banyak-banyak mendoakan keluarganya. Di dalam Al-Quran kita akan dapati ternyata banyak sekali doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keturunannya, dan Allah kabulkan doa-doa tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita ayah-ayah masa kini? Bukankah kita berkewajiban memberikan nafkah? Namun kita harus mengetahui, selain mencari nafkah, kita memiliki kewajiban mendidik keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita diwajibkan juga untuk banyak-banyak mendoakan, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan keluarganya. Maka diri Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran penting dari peristiwa kurban ini, yakni apakah kita sebagai orang tua, sebagai ayah mendoakan keluarga kita. Memang para ulama menjelaskan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, namun kita para ayah sejatinya adalah kepala sekolah bagi anak-anak kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian pergi. Hajar pada saat itu tinggal bersama dengan anandanya Ismail yang saat itu masih kecil. Kemudian kita dapat kisah yang luar biasa. Hajar kemudian mencari air untuk anaknya. Ia berlari ke Bukit Safa, tidak ada air. Ia berlari ke Bukit Marwah, tidak ada air. Allah mengabadikan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat ini juga diabadikan dan menjadi salah satu doa yang dipanjatkan tatkala menunaikan ibadah sa'i, ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita hari ini di Mekah, ibadah yang dilakukan setiap jemaah haji dan umrah. Tatkala melaksanakan umrah ataupun haji, maka mereka melaksanakan sa'i.
Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wahai ananda yang ada di majelis ini, dengarkanlah bahwa tak ada ibu yang tidak mengorbankan apapun untuk anak-anaknya. Sebagaimana Hajar berkorban untuk anaknya. Namun perhatikanlah wahai kita semua jemaah yang hadir di majelis ini. Hajar berlari ke Bukit Safa, dia tidak mendapati air di sana. Hajar berlari ke Bukit Marwah, tidak juga didapati air di sana. 7 kali ia melakukan itu, ternyata air tidak ada di Bukit Safa, tidak ada di Bukit Marwah. Ternyata air justru keluar di bawah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha, namun rezeki min haitsu la yahtasib. Allah akan bisa mengeluarkan dari tempat yang tidak kita duga-duga, dari arah manapun yang Allah berikan. Seringkali kita menganggap rezeki itu hanya gaji. Seringkali kita menganggap rezeki itu hanya uang. Padahal hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat yang Allah berikan adalah rezeki. Nikmat sehat yang Allah berikan adalah rezeki. Bayangkan berapa banyak saudara kita hari ini di rumah sakit, untuk menghirup oksigen mereka harus membayar. Untuk mendapatkan oksigen mereka harus membayar. Kita hari ini diberikan nikmat oksigen gratis oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membayar. Ini merupakan rezeki. Rezeki juga telah diberikan Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang saleh-salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka tidak ada kata lain kecuali syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan di antara bentuk syukur itu adalah kita berkorban. Sejatinya bukan darah, bukan daging yang Allah inginkan, tapi taqarrub ilallah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebut kurban qarabah, yang bermakna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketiga mudhari, agar setiap orang yang berkorban, setelah berkorban hatinya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Peristiwa ketiga yang juga penting adalah tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah. Suasana Mekah sudah mulai ramai. Orang-orang mulai berdatangan karena di sana sudah terdapat sumur Zam-Zam yang insya Allah tidak pernah kering yaumil akhir nanti, hingga hari kiamat nanti. Nabiullah Ibrahim kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Dia menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun yang menarik hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya terlebih dahulu kepada anaknya, "Aku bermimpi menyembelihmu wahai Ismail. Bagaimana menurut pendapatmu?" Ini pelajaran penting, bahwasanya bahkan seorang nabi begitu terbuka dengan anaknya. Bahwasanya walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membuka dialog, membuka diskusi dengan anaknya. Hari ini berapa jarang anak-anak kita berdiskusi dengan orang tua. Betapa banyak anak-anak yang di dalam kegalauan sebab orang tuanya tidak pernah mengajak mereka diskusi. Sebab orang tuanya tidak pernah bertanya dengan anak-anaknya. Sebab anak-anaknya jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah dengan berkorban, dengan menyembelih anaknya, dan tatkala hendak disembelih ternyata Allah ganti dengan biri-biri kibas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka nikmat syukur harus kita ucapkan, sebab hari ini kita bisa melaksanakan Idul Adha di suasana yang tenang dan nyaman, di suasana yang begitu menenteramkan. Namun jauh di sana banyak saudara kita di Palestina hari ini berada dalam keadaan kesulitan. Mereka mungkin menjalankan Idul Adha hari ini dalam keadaan ketakutan. Mereka mungkin menjalankan Idul Adha hari ini dalam keadaan kesulitan. Kita tidak tahu apakah mereka bisa
wa ta'ala, jangan lupakan nasib saudara-saudara kita di Rafah, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita tanya-tanya, mendoakan mereka agar mereka juga di Idul Adha ini dapat merasakan sukacita sebagaimana yang kita rasakan pada waktu hari ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma haqa bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انشر للإخوان المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انشر للإخوان المسلمين والمجاهدين في رفح. اللهم انشر للإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انشر للإخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن وألف بين قلوبهم فانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله